Kalau dia IM, dia digunakan tengah malam hingga jam 12 siang. Terus kalau PM dia dimulai dari jam 1 sampai jam 23.59. Oke, di sini untuk membuat jam dalam bentuk bahasa Inggris kita menggunakan ini. Ini kan ada jam itu kan dalam artinya itu dalam 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau dia sudah di menit dia di menit menit pertama sampai menit ke 20 30 dia itu masih memakai pas. Lalu kalau dia sudah di menit 31 sampai 59 dia harus memakai ce. Ingat ya, kalau dia dari waktu dari yang 1 menit sampai 29 dia harus menggunakan pas, dan dari 29 sampai 59 dia harus memakai ce. Dalam waktu pas itu lebih dan cu itu kurang. Contohnya kalau dia di tepatnya itu jam 8, pukul 8 pas itu it is 8 o'clock. Terus kalau dia lewat dari 1 menit, misalnya 8:01, kita harus mengartikannya dulu dari menitnya. Untuk mengartikan bahasa Inggris dari waktu, kita harus mulai dari menitnya, tidak boleh langsung ke jamnya. Nah, misalnya jam 8:01, it is 1:08. Kita harus mulai dari menitnya, tidak boleh mulai dari jamnya. Lalu yang untuk lewat 15, kita cukup menggunakan a quarter past. 8:15, a quarter past 8. Lalu yang 30 bagaimana lagi? Kalau dia yang 30 8:30, it is a half past 8. Bisa it is 30 past 8. Bisa juga memakai a half past 8. Lalu bagaimana kalau dia lewat dari 30? Misalnya jam 8:35, jam 8 kurang 25. Itu artinya dalam bahasa Indonesia ya, jam 8 kurang 25. Berarti dari belakang kita harus mengartikannya it is 25. Berapa menit lagi dia mau ke jam berikutnya? Tadi kan jam 8:25. Nah, untuk ke jam 9-nya itu berapa menit lagi? Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Maka dari 60 kamu kurangi ke menitnya 35. 60 kurang 35 itu 25. Makanya dia artinya it is 25 to. Harus memakai to karena mau ke jam berapa? To 9. 8:35 itu it is 25 to 9. Lalu bagaimana lagi Miss kalau dia di 45? Kalau dia di 45 jam 8:45 kita harus memakai quarter to. Gak boleh quarter past karena dia masih di posisi to. Kalau dia tadi di posisi 15 dia harus memakai pas. Kalau dia di posisi 45 lewat dari 30 dia harus memakai to. Lalu dia mau ke jam berapa? Berarti it is quarter to 9. Oke, untuk mengartikan jam dari misalnya ya, kalian yang mengartikannya buat kalau dalam bahasa Inggris ya. Only chill, habis, the first habis kalau dia pukul 1 lewat 20. Pukul 1 lewat 20. Kita harus mulainya itu dari menitnya baru ke jamnya. Dia harus memakai pas. It is 22 past 1. No, 20. It is 20. 20. Pas Past 1. Pas 1. Lalu pukul 2 40. It is 40. No, pukul 2:40. Berarti berapa menit lagi dia mau ke jam berikutnya? 20. Yes. It is 20 past 5. No, pas 2. 20 to 2:40. It is 20 22 to mau ke jam berapa? 3. Yes. It is 22 past 2. No.
2, 3. Yes. Once more ya. Once more ya. Eh, tiga, tiga, empat, lima. It is Quarter. quarter 5. Empat lima. Oh, Dia it memakai past or two. 2. Yes, two. It is a quarter to 5. Two five. 2, 4. Yes, two four. Hafiz. Don't nervous Hafiz. Oke, Alif. Alif. Pukul 12 pas Alif. 20 o'clock. 12 pas. 12. 12 o'clock. Oke. Lalu pukul 9 9:42. 9:42. 82. No, 9:42. Berapa menit lagi dia mau ke jam 10. 82. 82. 82. 9:42. Berapa menit lagi mau ke jam 10? 1 jam itu ada 60. Berarti 60 dikurang 42. 18. 18. Nah, oke. 18 to 18 to 10. Yes, 18 to 10. Lalu 7:30. Quarter to 7:30. half to Half past half past 7. 7. Lalu 1:16. 16 past 2. 1:16. 16 past 1. Oke, 16 past 1. Jangan nervous ya. Oke, ingat ya kalau dia di dalam bahasa Inggris, untuk mengartikan bahasa Inggris jam itu kita harus mulainya dari menitnya. Kalau dia masih di posisi menit pertama sampai menit ke 29, kita harus memakai pas. Lalu di menit 31 sampai menit 59 kita harus memakai to. Dia mau ke jam berapa? Ingat kalau dia di posisi 1 sampai posisi 29 dia memakai pas. Lalu di posisi 31 sampai posisi 59 dia memakai to. Dia mau ke jam berapa? Oke, nanti di sesi yang kedua kami akan membahas tentang will. Bagaimana penggunaan will dalam bentuk positif, negatif, and interrogative. Terus dia sambungkan dengan waktunya. Oke, I think enough in sesi 1.
Oke, jumpa lagi bersama saya di sesi yang kedua, yaitu membahas tentang model will. Bagaimana penggunaan will dalam bentuk positif dan bagaimana dalam bentuk negatif dan bagaimana dalam bentuk interrogatif dan bagaimana untuk menjawabnya. Dalam bentuk positif kita menggunakan will. Di will ini kita menggunakan verb one, only verb one, tidak boleh memakai s sama es, dia itu only verb one. Dalam bentuk positif rumusnya itu subject plus will plus verb, and then dalam bentuk negatif subject plus will not bisa disingkat menjadi want, lalu plus verb, lalu dalam interrogatif willnya itu ada di depan yang artinya akankah. Dalam bentuk interrogatif yaitu will plus subject plus verb. Nah, untuk yang di sesi yang kedua kami cuma membahas tentang yang positif dan di negatifnya. The first, Miss mau bertanya dulu sama si Hafiz ini. Bahasa Inggris dari positifnya itu will, penggunaannya will bagaimana? Oke, yang pertama, Hafiz, ibu saya akan pergi ke Jakarta pukul 7:10. My mother will go to Jakarta at 7:10. Oke, my mother will go to Jakarta at 7:10. And then yang kedua, kamu akan mengunjungi keluargamu di desa pukul 11:30. You will visit your family at 11:30. Oke, you will visit your family in the village at 7:30. And then Alif. Oke, Alif. Are you okay? Yes, oke. Alif akan minum susu. Alif akan minum susu pukul 8 pas. Alif will drink milk at 8 o'clock. Oke. And then ibu kamu akan membaca novel itu. Ibu kamu akan membaca novel itu pukul 7:15. Your mother will read the novel at 7:15. 15 past 7. Oke, 15 past 7. Bisa dia menjadi a quarter past 7. Oke. And then dalam bentuk negatif rumusnya itu subject plus will not plus verb. Will not-nya itu bisa disingkat menjadi want. Oke. Will not itu bisa disingkat menjadi want. The first, Hafiz. Rani tidak akan mengerjakan PR-nya pukul 8 pas. Rani will not do her homework at 8 o'clock. Oke, Rani will not do her homework at 8 o'clock. And then next, temanku tidak akan memasak ayam goreng pukul 12:35. My friends will not cook fried chicken at 25:1. Oke, my friends will not cook fried chicken at 25:1. And then Hafiz lagi balik lagi sama Hafiz yang negatif Hafiz. Oke. Alif balik lagi Alif ya. The first, Alif tidak akan minum obat itu. Alif tidak akan minum obat itu pukul 6:30. Alif won't drink the medicine at 6:30. quarter No. half past 6. Oke. Next, ibu kamu tidak akan memasak ikan itu pukul 5 pas. Your mother won't cook the fish at 5 o'clock.
Oke, oke. Tadi Alip sama Hafiz udah berikan contohnya dalam bentuk positif dan dalam bentuk negatif. Oke, dalam positifnya itu Miss kasih dulu satu ya. Ibu saya akan pergi ke Jakarta pukul 7 pas. Ibu saya akan pergi ke Jakarta pukul 7 pas. Berarti my mother will go to Jakarta at 7 o'clock. Terus dalam bentuk negatifnya, my mother won't go to Jakarta at 7 o'clock. Nah, nanti di yang sesi yang ketiga kami akan membahas tentang interrogatif, bagaimana rumusnya dan bagaimana cara menjawabnya yes-nya and bagaimana menjawab no-nya. Oke, I think enough and sesi yang kedua.
Oke, jumpa lagi bersama kami di sesi yang ketiga, yaitu membahas tentang will dalam bentuk interrogatif. Dalam bentuk interrogatif kita harus memulai dengan kata will. Willnya itu berada di depan, the pattern will plus subject plus verb and plus blank blank blank. Oke, contohnya di example, akankah kamu menyapu lantai itu pukul 1 pas? Akankah kamu menyapu lantai itu pukul 1 pas? Berarti will-nya ada di depan. Will you sweep the floor at 1 o'clock? Ingat ya, kalau di dalam bentuk interrogatif, will-nya itu harus berada di depan karena dia kalimat tanya, untuk bertanya akankah. Nah, bagaimana jawabannya untuk yang akankah? Untuk jawaban yang akankah, kalau dia yes, yes I will, and no I will not. Bisa disingkat menjadi no I won't. Jawabannya cuma ada 2, yes I will and no I won't. Oke, ingat ya, habis jawabannya cuma ada 2, yes I will and no I won't. Oke, untuk yang pertama Hafiz, akankah tantemu mengirim sebuah surat untukmu pukul 12.16? Will your aunt send a letter for you at 16 past 12? Oke, will your aunt send a letter for you at 16 past 12? Ini yang kedua Hafiz, akankah mereka bermain sepak bola pukul 16? Pukul 16 pukul berapa ya? Will they play football at 4 o'clock? Oke, will they play football at 4 o'clock? And then Alif, akankah Alif membaca sebuah buku pukul 3.20? Ya, 20 pas. Will Alif read a book at 20 past 3? Oke, 20 past 3. And then next, akankah anak laki-laki itu menggali Oke, Oke, akankah anak laki-laki itu minum kopi? Akankah anak laki-laki itu minum kopi pukul 5.21? Will the boy drink coffee at 21 past 5? Fast 5. Okay, and then Hafiz and Alif, the dialogue, short dialogue. Hafiz yang answer, and then Alif the question. Okay, and then change, Alif yang question, and then Hafiz yang answer. Terus Hafiz question and Alif answer. Okay, now. Will you come to my house at 3 o'clock? Yes, I will. Will your mother cook for you at 2:30? No, I won't. No, I want. And then change, Hafiz the question, and then Alif answer. Will you buy the coffee at 7:45? Yes, Yes. I will. Okay, yes, I will. Will you go to school at 6 o'clock? No, I want. No, I want. Oke, tadi Alif udah bilang dalam bentuk question dan Hafiz bilang dalam bentuk the answer. Oke, sesi yang pertama tadi udah belajar tentang time, and then sesi yang kedua udah belajar tentang will dalam bentuk positif dan negatifnya, dan di sesi yang ketiga belajar tentang question. The conclusion ya. The conclusion, will itu ada 3, yaitu dalam positif, negatif, dan dalam interrogatif. Kami di sini menggunakan kata kerja ya, bukan menggunakan kata benda, adjective, and then adverb. Kami khusus hari ini menggunakan kata kerja, makanya dia cuma menggunakan will. Oke, rumusnya tadi dalam bentuk positifnya itu subject plus will plus verb, and then negatifnya subject plus
will not plus verb. And then dalam bentuk interrogatifnya will plus subject plus verb. Di example, Alif akan pergi ke Jakarta pukul 7 pas. Alif akan pergi ke Jakarta pukul 7 pas. Alif will go to Jakarta at 7 o'clock. Dalam bentuk negatifnya, Alif won't go to Jakarta at 7 o'clock. And then dalam bentuk interrogatifnya, will Alif go to Jakarta at 7 o'clock? Jawabannya, yes, I will not. No, Alif. Yes, he will. And then, no, he will not. Oke, I think enough. Terima kasih udah nonton kami di sini. Jumpa lagi bersama kami di sesi yang berikutnya next time. Oke, goodbye. Oke, goodbye untuk Miss Krista dan juga teman-teman yang udah hadir di sini di Fun and Inspiration. Kita balik lagi bersama di acara selanjutnya, masih bersama saya Sarina.